Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita kembali ke tema kecerdasan hati. Immanuel maksud kami, intelligence. Karena unggahan kami tanggal 13 Juni 2025 mendapatkan sambutan yang sangat hangat dan pertanyaan yang sangat argumentatif istimewa tentu saja, yakni dari netizen yang berkunjung di kanal Hikmatologi dengan kode atau nama samarannya itu tertulis Din X Boy 696. Karena itu kami ucapkan terima kasih kepada pemilik nama samaran yang kami maksudkan. Selengkapnya saya bacakan. Ketika beliau di seri 942 kanal Hikmatologi, beliau berkomentar didahului dengan, dalam video disebutkan bahwa kematangan sejati adalah kemampuan untuk menerima perbedaan, bahkan yang tidak dapat didamaikan. Ini narasi yang di seri ke-942. Kemudian beliau bertanya, bagaimana kita bisa menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika menghadapi perbedaan pendapat yang sangat kuat dalam masyarakat. Sungguh, ini adalah pertanyaan yang sangat argumentatif, intelek. Jadi pertanyaan ini menandakan bahwa yang bertanya memiliki kapabilitas atau kemampuan yang sangat dalam, baik yang bertalian dengan teori-teori sosial maupun data tumbuh kembang masyarakat, terutama bertalian dengan konflik ketika ada di dalam perjamuan mitra bicara atau dialog, musyawarah, dan sebutan yang lainnya. Pemirsa, terutama saudara penanya, bahwa kita ketika berbicara hikmatologi, sebagaimana di dalam gambar yang kami terangkan, supaya tidak jenuh kami tidak mengunggah gambar lagi, bahwa di lingkar tengah itu Immanuel. Secara fundasi Immanuel di dalam Islam ini, mohon maaf ya, kami menjawab dari sisi Islam karena yang kami ketahui, yang kami di dalamnya merasa ada kemampuan walaupun sedikit.
pada saat kita berbicara hikmatologi, pusaran pertama adalah iman. Dan iman itu di dalam Islam tasdiqu biqalbi, diyakini sepenuh hati, iqraru bilisan, lisannya mengakui la ilaha illallah. Jadi dari hati, lisannya mengakui, kemudian amalul bil arkam. Jadi karya-karyanya itu nampak bahwa dia adalah orang yang berpegang teguh pada tauhid. Ini landasannya. Karena landasan iman Qur'ani, maka kita bisa melihat di dalam surah Al-Hadid ayat 22, di mana Allah menginformasikan bahwa segala yang terjadi di bumi, baik pertalian dengan bencana maupun bahagia, suka maupun duka, ya, termasuk yang terjadi pada diri kita masing-masing, semuanya tertulis di dalam kitab yang oleh para mufasir disepakati, yakni adalah Lauh Mahfuz. Jadi kitab yang tidak bisa dibayangkan keberadaannya, dan memang tidak perlu untuk membayangkannya. Bagaimana Allah menciptakan Lauh Mahfuz itu. Dan di sisi yang lain kita juga bisa melihat di dalam surah Al-Qamar, ya, bahwa apapun yang diciptakan oleh Allah itu semuanya serba terukur. Jadi makna yang bisa kita saripatikan bahwa ketika kita menghadapi perbedaan, ya, maka perbedaan itu terukur sesuai dengan kapabilitas dari orang-orang yang berbeda pendapat tersebut. Ya. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang sangat kuat mempertahankan pendapatnya, maka secara hikmatologi kita harus meyakini bahwa yang terukur dari Allah yang saya katakan di depan adalah tulisan atau takdir sementara ataupun takdir abadi. Kita tidak mengetahui qada dan qadar. Bisa dirujuk pada kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika bicara qada dan qadar, ya. Maka di dalam bab kolam, Imam Muslim meriwayatkan bahwa Allah telah mencatat takdir makhluk di seluruh alam semesta ini, ya, makhluk Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi membangun kesadaran ketika kita menerima perbedaan, dan kalau saja posisi seseorang itu benar, kemudian disampaikan dengan bijak, lembut, adil, hormat, masih belum diterima oleh pihak-pihak yang bersikukuh, maka jika harus menerima kenyataan seperti itu, maka niscaya kita terima sebagai takdir Allah. Dan ini sangat empiris sekali. Ya. Ini mohon maaf, pengalaman pribadi kami.
Di tahun 1979 ketika kami memasuki mahasiswa tingkat 1, ya, jadi dulu ketika program sarjana muda ada, itu tidak ada semester, yang ada itu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, ya, dan tingkat 5, ya. Jadi 5 tahun kita kuliah, betul-betul kuliah, kemudian tahun ke-6 baru kuliah kerja nyata, sekaligus menulis skripsi, ujian skripsi. Sehingga orang yang lulus, ya, pada tahun ke-6 itu disebut orang yang hebat kalau dulu begitu, ya. Tanpa IP, indeks prestasi. Karena memang saat itu tidak diukur indeks prestasi itu. Bahkan kami dulu, ya, meskipun dikonversi merugikan mahasiswa terus terang, ya, kami mengusulkan ketika itu, ya, kita langsung beralih, ya, untuk menolak kehadiran P4 di lingkungan mahasiswa, dosen, dan para sarjana. Mengapa? Karena secara logika kami saja menerima Pancasila itu 2 tahun. Sedangkan penataran itu pada waktu itu cuma 25 jam. Yang jelas, ya, kemampuan atau proses pembelajaran kami itu lebih panjang dibanding dengan penataran P4. Ini logika yang kami bangun. Sehingga kami berusaha menolak. Sampai dengan di depannya Menteri Pertahanan Keamanan, kemudian waktu itu Jenderal M. Yusuf yang sangat bijaksana itu, kemudian di depan Kepala Staf Angkatan Darat, waktu itu dijabat oleh Jenderal Rudini yang dari Malang, kemudian Panglima Kodam 5 Brawijaya waktu itu dijabat oleh Jenderal Murgito, ya. Nah, kami menolak secara tertulis, menolak, tidak demo, tapi demonstrasi kami memang gayanya gaya menulis. Ketika tidak bisa diterima saat itu, ya kami meyakini bahwa oh ini adalah takdirnya Allah. Tapi kami yakin suatu saat nanti P4 tidak diberlakukan di Indonesia. Tetapi kami punya nilai harapan P4 itu harus berlaku pada mereka yang lulus sampai dengan SMA atau tingkat SLTA sampai dengan ke bawah SD. Nah, jadi apa yang kami sampaikan itu, kecerdasan Immanuel atau Immanuel Intelligence itu bukan teori semata atau angan-angan semata tepatnya, tetapi konstruksi yang kami bangun itu adalah berdasarkan pengalaman nyata. Banyak, saya yakin banyak, tidak saja saya yang mengalami seperti itu, ya. Juga pengalaman kedua kami ketika kami seluruh pimpinan perguruan tinggi swasta berkumpul se-Indonesia, ya, waktu itu di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami satu-satunya pimpinan perguruan tinggi swasta, waktu itu kami memimpin Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Waskita Dharma Malang, mengusulkan supaya satu, mahasiswa perguruan tinggi swasta tidak dibutuhkan untuk nomor induk registrasi mahasiswa yang dikeluarkan oleh Kopertis Wilayah 7. Karena selain terlalu birokratis juga cenderung, ya, tidak fair. Kemudian yang kedua, tidak perlu ada NIRAL, nomor induk registrasi lulusan mahasiswa, untuk diterapkan di ijazah. Dan yang ketiga, tidak dibutuhkan juga tanda tangan koordinator Kopertis Wilayah 7 di dalam ijazah. Ketika itu kami di tahun 87 ditertawakan seluruh rektor, pimpinan perguruan tinggi, ya, ada direktur, ada ketua, ya. Kalau sekolah tinggi ketua, kalau akademi direktur, kalau
apa itu, institut dan universitas rektor, semua mentertawakan usulan saya. Karena apa? Ada yang nyelutuk angkat tangan keras-keras. Pimpinan Waskita Dharma lagi mimpi. Dan saya langsung menjawab, ingat, mimpinya orang yang waskita, kami sambil berkelakar ya, nanti akan dinikmati secara real oleh seluruh perguruan tinggi swasta di Indonesia. Dan saya bersyukur, walaupun ide seorang diri, tetap berprasangka baik kepada Allah. Dalam hadis Qudsi dikatakan, difirmankan oleh Allah, jangan sampai kalian mati. Atau Sahih Muslim, mohon maaf kalau saya salah ya, diralat saja. Yang jelas ada, jangan sampai kalian mati dalam keadaan berprasangka buruk kepada Allah. Jadi kami berprasangka baik saja. Ya. Jadi paling tidak ya, ada beberapa sih, paling tidak 2 catatan ini dari kami. Ide kami sendirian, semua orang mendukung pemerintah karena apapun yang dikatakan pemerintah, bahkan hingga dunia kiamat barangkali, selalu dianggap benar karena di backup, dilegitimasi oleh payung hukum, fondasi hukum, kemudian dilegalisasi dengan payung hukum. Ini terlalu semangat ini ya. Kemudian dilegitimasi dengan sosial politik lingkungan kita. Artinya disosialisasi terus. Disosialisasi terus. Ya. Jadi berbahagialah kita. Kalaupun kita sendiri, tetap kita itu tidak hanyut. Ingat salah satu guru spiritual kami yang sangat agung dan mulia, ya, salah satunya, yakni adalah Romo Kastri yang ada di Batu sana. Beliau mengatakan pada murid-muridnya termasuk kami, ya, Naindar, jangan sampai Naindar ojo oleh manut, mohon maaf, oleh manut ning ojo katut. Jadi kita ini boleh menurut tapi tidak ikut. Dan alhamdulillah kami bersyukur, kami satu-satunya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Malang, bahkan bukan saja di fakultas itu, tapi kami satu-satunya seangkatan setidaknya di Universitas Merdeka Malang yang tidak ditatar sampai dengan lulus. Karena setiap penataran kami ikut oleh Bapak Mayor Dr. Gigi Sultan, Muhammad Sultan, selalu ditolak. Kamu gak usah ikut ngeriwui. Manggil saya ya. Kebapaan sekali beliau. Kamu tidak perlu ikut, kamu nanti merepotkan. Begitu penataran 50 jam, jawabannya seperti itu. Kami mengajukan tidak boleh. Sampai 75 dan sampai dengan 100 kami tidak dibenarkan. Katanya saya hanya ngerepoti. Dan memang ya pernah ngerepoti ketika pembinaan atau penataran kader fungsional Golkar. Ya. Nanti mungkin kisah itu kita unggah lebih lanjut. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa kita hidup niscaya dengan penuh bara keyakinan, tetapi tetap hormat kepada keyakinan yang berbeda. Karena itu kita tidak perlu menista. Dan kita juga tidak perlu merasa kecil hati ketika usulan kita itu lonely, sendirian. Kita bisa membayangkan ya, pertemuan pimpinan perguruan tinggi waktu itu bukan sekopertis tapi se-Indonesia. Yang usul hanya saya pribadi. Dan ketika P4 lagi marah-marahnya, justru di tahun 1979 itu, kami satu-satunya mahasiswa, mohon maaf, insya Allah di Indonesia, yang menulis surat ke Presiden, ke MPR, ya, supaya
P4 itu tidak diberlakukan di kalangan orang-orang yang pernah menikmati perguruan tinggi atau alumni atau sarjana dan ke atas. Jadi teringat kami bahwa apa yang kita lakukan itu tidak pernah sendiri. Seperti kami mengunggah di kanal Hikmatologi itu, kami tidak merasa sendiri. Karena kami menyebut asma Allah, maka kami sadar bahwa kami senantiasa dibersamai Allah. Kalau sadar dibersamai Allah, kenapa manusia terkadang salah, bahkan salahnya terencana? Karena manusia dibekali oleh syahwat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merdeka bagi orang yang beriman untuk memilih dalam koridor iman, dan orang-orang yang tidak beriman bebas sebebas-bebasnya. Dan saya bangga ya pada pendahulu ya George Wilhelm Friedrich Hegel di dalam The Philosophy of Histories yang terbit tahun 1956. Ini buku ini lebih tua dari saya ya. Tetapi yang saya pegang ini versi terjemah tahun 2001, jadi 24 tahun yang lalu. Apa yang dikatakan oleh Hegel? Hegel mengatakan satu kata. Sebelum ajal tiba seorang Hegel, beliau mengatakan theodesia. Tidak ada yang tidak, bahasanya begitu ya. Tidak ada yang tidak, kecuali selalu di dunia ini dibersamai oleh Tuhan, oleh Theo. Jadi berbahagialah kita ketika memasuki hikmah. Di dalam Alkitab ada hikmah 222 ayat. Di dalam Al-Quran ada hikmah dan ada hikmat. Semuanya kait berkelindan. Siapa yang dianugerahi hikmah, maka dia dianugerahi kebaikan yang tiada tara. Terima kasih. Semoga setidaknya kami menggugah dialog kami terutama dengan Din X Boy 696. Sangat hormat kami dan kami senang karena pertanyaan-pertanyaan yang bernas, yang berbobot, senantiasa kami berusaha menjawabnya di dalam seri kanal Hikmatologi. Terima kasih. Kesalahan tentu saja tidak direncanakan, apalagi disengajakan. Tetapi kekeliruan itu adalah sifat makhluk hamba Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Praktek biologi dan bersyariah, agama ada kesamaan.